Jika berkunjung ke Padang, Sumatera Barat, kita akan mendapati nuansa Islam yang sangat kental. Daerah Minangkabau juga merupakan penghasil ulama Nusantara. Tak heran karena masyarakat Minangkabau terkenal menerapkan kehidupan yang Islami berpadu dengan adat istiadat lokal. Tatanan yang dipegang erat sebagai dasar hubungan adat dan agama adalah ungkapan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Minangkabau berhasil memadukan antara nilai-nilai Islam yang sangat dalam dan adat istiadat yang umumnya dianggap sulit bersatu dengan nilai agama. Menurut Hamka, saat Islam memasuki Sumatera Barat, tatanan sosial di sana sudah sangat rapi. Sumatera Barat sudah memiliki tata nilai berupa adat yang kuat. Saat pertama kali datang, banyak adat di Minangkabau yang bertentangan dengan Islam. Contohnya, saat itu Minang menganut sistem matrilinear, sementara ajaran Islam lebih condong ke patrilinear. Selain itu, adat Minangkabau banyak terpengaruh dari sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Hamka menjelaskan, meski adat dipegang sangat ketat, Islam diberi kesempatan untuk masuk sebagai sebuah khazanah baru. Keduanya tidak tolak menolak pada awal Islam masuk. Islam diterima kerana dipandang bisa menambah kekayaan adat. Sebaliknya, Islam tidak serta-merta melenyapkan seluruh adat. Islam justru mengukuhkan dengan menambahkan unsur-unsur baru. Ungkapan Minangkabau, barang yang sudah usang diperbarui, barang yang sudah lapuk diperkuat, menjadi dasar masuknya Islam sebagai penguat adat. Para dai Islam yang pertama kali masuk ke Minangkabau adalah para sufi sehingga mudah diterima. Sistem pemerintahan di Minangkabau sendiri bukan sebuah pemerintahan yang terpusat dan otoriter. Mereka dibangun dengan sistem nagari-nagari yang egaliter dan terbuka. Kekuatan dari jalannya pemerintahan ini adalah musyawarah, mufakat sehingga terjadinya keseimbangan. Lebih jauh, Hamka menjelaskan setelah Islam berhasil mengambil alih peranan dalam menyusun adat, ada 3 macam fungsi pemerintahan yang disebut tiga selo. Ketiganya adalah Raja Adat yang berkedudukan di Buo, Raja Ibadat di Sumpur, Kudus, dan Raja Alam di Pagario. Jika memutuskan sebuah permasalahan, ketiganya harus bermufakat. Selain itu, 3 raja itu harus bermusyawarah dengan bahasa Ampek Balai atau 4 orang besar yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, bendahara yang berfungsi sebagai Perdana Menteri. Kedua, Indomo yang bertugas sebagai penjaga perjalanan adat. Ketiga, Tuan Qadi yang menjadi syariat dan agama, menjaga syariat. Islam pun masuk sampai ke sistem negari. Sebuah negari baru disebut negari kalau memiliki jalan, sawah besar, rumah gadang, lumbung padi dan masjid. Adanya persyaratan masjid membuat posisi Islam makin kuat dalam sistem adat. Akulturasi Islam tidak berjalan mudah, masih banyak adat istiadat yang bertentangan dengan Islam hidup. Ulama-ulama tarikat memang dikenal memberikan kelonggaran terhadap kebiasaan di setempat. Adat kebiasaan yang buruk masih ditemui. Hamka menyebutkan, tingkah laku umat masih bercampur aduk. Pergaulan antara adat dan ulama ini terus berlanjut hingga memunculkannya gerakan Padri. Gerakan Padri berhasil menanamkan adat istiadat yang tertinggi tak lain adalah Islam. Muncullah beberapa aturan seperti agama mengatur, adat memakai. Puncaknya disepakati sebagai hasil musyawarah adalah pernyataan budaya adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Ungkapan ini memperjelas adat dan sebenar adat atau adat yang sebenarnya adat dengan ajaran Islam secara wajar. Saat Minangkabau dalam kekuasaan kolonial, pertentangan antara kaum adat dan ulama kembali meruncing. Golongan adat yang didukung kekuatan Belanda mengambil alih kepemimpinan politik. Akibatnya, gerakan Padri muncul sebagai gerakan perlawanan. Barulah pada abad 20 gerakan ini diisi banyak ulama dari kaum muda, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Haji Syekh Muhammad Said Umar, Syekh Ibrahim Musa, Haji Umar Bakri, Hamka, Zainal Abidin, Siti Haram, dan Rahmah Ali Yunusiah. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.